Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Wulandari dari kelas 11 MIPA 5. Tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi tugas yang telah diberikan, yaitu mempresentasikan materi tentang minyak bumi. Apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia. Paling banyak adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa ini terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Bagaimana ya proses pembentukan minyak bumi? Minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad relik yang sudah tertimbun dalam dasar laut bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut akan berubah menjadi berbagai batuan sedimen yang berpori, sedangkan sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpul pada sebuah daerah perangkap, yaitu batuan kedap. Gas alam, minyak bumi, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Pada rongga bagian atas ada gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Bila kita urutkan, maka akan menjadi seperti ini. Jasad renik yang terkubur bersama lumpur diproses jutaan tahun, mengendap dari dasar laut, menghasilkan bintik minyak dan gas, terakumulasi di batuan kedap, lalu menjadi deposit minyak bumi. Nah, setelah mengetahui pengertian minyak bumi dan proses pembuatan, kita akan membahas komponen penyusun minyak bumi. Komponen penyusun minyak bumi dan gas alam terbesar adalah hidrokarbon, dengan kandungan senyawanya sebesar 90-99% yang terdiri dari sikloalkana, aromatik, dan alifatik jenuh. Unsur terbanyak kedua penyusun minyak bumi adalah belerang, dengan kandungan senyawanya sebesar 0,7-7% yang terdiri dari tioalkana dan alkaniato. Selanjutnya, penyusun minyak bumi adalah nitrogen, oksigen, dan organologam dengan kandungan senyawanya yang sangat kecil, yaitu 0,9%. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dan fraksi yang dihasilkan. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilisasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang, sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut sebagai bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 5. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan minyak bumi tahap kedua beserta fraksi yang dihasilkan dan kegunaannya. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut yaitu 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Dengan cara seperti ini, maka minyak bumi dapat dihasilkan LPG, nafta, kerosin, aftur, dan solar. Jumlah yang diperoleh akan lebih banyak dan mutunya lebih baik dibanding dengan proses perengkahan termal atau perengkahan katalik saja. 2. Proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. 3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau hidrogenasi. Nah, setelah membahas tentang minyak bumi, selanjutnya saya akan membahas tentang bensin. Bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Di Indonesia tersedia berbagai jenis bensin, misalnya premium, Pertamax, dan Pertamax Plus.
Setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Mutu bensin mempengaruhi ketepatan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Ketukan dapat mengurangi efisiensi bahan bakar, menyebabkan mesin menggelitik, dan bahkan merusak mesin. Mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran N-heptana dan iso-oktana. Nilai bilangan oktan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling banyak, sedangkan nilai 100 untuk iso-oktana yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Secara umum, bensin yang mengandung alkana rantai lurus akan memiliki nilai bilangan oktan lebih rendah dibanding dengan mengandung alkana rantai bercabang, alisiklik, ataupun aromatik. Fraksi bensin dari hasil penyulingan umumnya mempunyai bilangan oktan 70 yang tergolong relatif rendah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menaikkan bilangan oktan, yaitu 1. Mengubah hidrokarbon rantai lurus dalam fraksi menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reforming. 2. Menambahkan hidrokarbon alisiklik ataupun aromatik ke dalam campuran akhir fraksi bensin, atau menambahkan zat aditif anti ketukan ke dalam bensin sehingga memperlambat pembakaran bensin. Zat anti ketukan yang dapat digunakan yaitu TEL. Namun, senyawa timbal ini merupakan racun yang dapat merusak otak, sehingga penggunaannya dilarang dan diganti dengan zat anti ketukan lainnya seperti MTBE ataupun etanol. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.